Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga kalian tetap aman ya dan sehat. Baik, kita akan melanjutkan e-learning dari mata kuliah pengembangan aplikasi platform khusus yang akan kita bahas sekarang ini tentang activities dan intent. Activity. Subbabnya activity, life cycle, and step. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan belajar tentang siklus hidup activity, callback event, yang dapat kita terapkan untuk melakukan tugas di setiap tahap life cycle, dan bagaimana menangani keadaan instance activity di seluruh siklus hidup activity. Oke, ini activity siklus hidup activity, daur hidup, activity callback, terus menyimpan dan memulihkan status activity. Ini keadaan instance activity. Next, activity life cycle. Apa yang disebut dengan daur hidup activity atau activity life cycle? Setelah kita membahas secara umum mengenai activity life cycle di materi sebelumnya ya, di materi activity dan intent. Nah, sekarang kita akan membahas dengan lebih terperinci apa yang disebut dengan activity life cycle. Activity life cycle adalah serangkaian keadaan yang dapat dilakukan oleh activity selama masa hidupnya, atau disebut dengan lifetime. Dari saat ia dibuat, atau istilahnya on create, hingga saat dihancurkan, dan istilahnya on destroy. Bukan hanya sampai dihancurkan saja ya, tetapi sampai pada sistem mengambil kembali resource-nya. Saat pengguna berinteraksi dengan aplikasi tertentu dan aplikasi lain di perangkat, dan saat itu activity berpindah dengan berbagai status. Nah, jadi ketika membuka aplikasi A, misalnya kita pindah lagi ke activity lain, ya. Lalu kita pindah lagi ke activity lain, atau bahkan pindah ke aplikasi lain. Nah, di situ activity akan terus berubah statusnya atau state-nya. Nah, di sini ada definisi formalnya. Sebuah atau grafik terarah dari semua status di mana sebuah kegiatan bisa berada, dan panggilan balik atau callback terkait dengan transisi dari setiap activity ke activity lainnya. Nah, di sini kita lihat sebagai contoh dari activity life cycle. Saat kita memulai aplikasi, biasanya dinamakan main activity ya, main activity aplikasi, atau activity yang pertama kali muncul itu disebut dengan main activity, atau seperti di gambar ini dinamakannya activity 1, dan ini dalam kondisi start ya, start activity running atau tampil dan menerima fokus pengguna. Artinya si activity 1 ini siap untuk berinteraksi dengan penggunanya. Saat kita memulai activity yang kedua, activity baru dibuat ya, atau created dan dimulai, started, dan activity utama dihentikan atau stop ya. Itu siklusnya. Ketika buka activity 2, jadi ini yang activity satunya dia statusnya stop. Nah, yang ini dia start. Nah, setelah selesai dengan activity 2 misalkan ya, dan bernavigasi kembali ke activity 1 yang dilanjutkan, activity 2 itu akan berhenti atau stop dan tidak lagi diperlukan. Nah, kalau misalkan activity 2-nya itu tidak
dibuka kembali ya, atau tidak memerlukan aktiviti yang kedua lagi gitu, sistem pada akhirnya akan menghancurkannya atau destroy gitu. Nah, itu contoh sederhananya mengenai activity life cycle. Nah, di sini ada beberapa status dari activity ya. Ada created. Nah, di sini pertama kali dibuatnya atau dia belum terlihat status si activity-nya atau si tampilannya. Lalu setelah created dia start memulai aplikasi, nah baru terlihat. Lalu setelah memulai dia dilanjutkan resume, artinya siap menerima interaksi dengan user. Lalu ketika ada resume, pause atau dia dijeda ya. Nah ini bisa sebagian ya yang terlihatnya. Lalu setelah itu stop, berhenti, dan kalau sudah tidak digunakan dia destroy atau dia dihapus dari memori. Perubahan status itu dipicu oleh aksi dari pengguna atau perubahan konfigurasi seperti depace, rotasi, atau dari sistem action, aksi dari sistemnya. Ketika suatu transisi activity masuk dan keluar dari status siklus hidup yang berbeda saat berjalan, sistem Android memanggil beberapa metode life cycle callback ya, pada setiap tahap. Nah, perlu diingat bahwa status siklus hidup dan callback gitu ya, adalah per activity gitu ya, bukan per aplikasi. Dan kita dapat menerapkan perilaku yang berbeda pada titik yang berbeda dalam siklus hidup setiap kegiatan. Seperti ini ya kan, perubahan status dipicu oleh tindakan pengguna, perubahan konfigurasi seperti rotasi perangkat atau tindakan dari sistemnya. Next, activity life cycle callback. Ada kapan mereka digunakan, artinya status callback gitu ya. Nah di sini ada on create yang tadi sampai on destroy. Nah kalau on create gitu ya, nah ini inisialisasi statis gitu ya. pada awal pemunculan sebuah activity itu selalu diikuti dengan on create, itu untuk membuat sebuah tampilan user interface. Lalu ketika sudah dibuat ya on create, nah baru on start. Nah ketika si activity itu muncul di layar gitu, lalu di bawah on start ada on restart. Ini dipanggil jika aktivitas dihentikan. Maksudnya tadi ya di pause dulu gitu, atau di stop dulu gitu. Nah dia statusnya dari on pause, on stop, dia ke on restart. Lalu ada on resume. Nah di sini on resume mulai berinteraksi dengan pengguna. Ya. Ada on pause, akan memulai kembali kegiatan sebelumnya. Misalkan kita dari activity B, misalkan back kembali ke activity A, dan activity sebelumnya itu bisa dalam status on pause. On stop tidak lagi terlihat tetapi masih ada dan semua info status dipertahankan. Nah berarti belum dihapus kalau status dari on stop, kecuali kalau misalnya sudah masuk on destroy. Nah panggilan terakhir sebelum sistem Android menghancurkan activity. Oke, ini seperti ini ya alurnya. Dari mulai si usernya on create biasanya itu kan
dimulai dari atau harus dimulai ya untuk menampilkan sebuah activity. Lalu dia ke starter, mulai. Nah, dia dari start ke resume. Dari resume bisa dia di pause, resume lagi sampai ke on destroy ini life cycle nya. Oke, next. Ini implementasi dari overriding callback. Nah, ini on create itu dibutuhkan ketika, atau wajib ada ketika si activity mau ditampilkan. Kalau yang lainnya biasanya itu kan secara otomatis dibuat ya. Kalau on create itu wajib ada. Activity kita memasuki kondisi on create saat dimulai untuk pertama kalinya. Ketika suatu kegiatan pertama kali dibuat, sistem memanggil metode on create untuk menginisialisasi activity. Misalnya ketika pengguna tapping icon aplikasi dari home screen, ya, klik misalkan aplikasi apa, itu untuk memulai aplikasi, sistem memanggil metode on create pada awalnya ya, untuk activity di aplikasi tersebut yang telah kita nyatakan sebagai launchernya atau sebagai main activity. Nah, demikian pula jika aplikasi kita memiliki activity lain ya dengan intent ya, baik eksplisit maupun implisit. Sistem mencocokkan permintaan intent tersebut dengan activity dan memanggil on create untuk activity baru tersebut. Jadi setiap activity dia memiliki on create-nya masing-masing. Metode on create itu adalah satu-satunya callback yang harus kita implementasikan di setiap kelas activity. Dalam metode on create, kita melakukan logika startup aplikasi dasar yang hanya akan terjadi sekali, seperti mengatur antar muka pengguna, menetapkan variabel, ruang lingkup kelas, dan mengatur background task. Sini dipanggil ketika activity pertama kali dibuat, ya. Seperti aplikasi user tab aplikasi melakukan setup statis seperti membuat sebuah view, data, list. Nah, ini hanya dipanggil sekali ketika activity lifetime. Dia mengambil bundle dari activity sebelumnya yang dibekukan, jika memang ada. Artinya ketika misalkan seperti praktikum yang kemarin kan kita mengirim sebuah data ya dari activity A ke activity B gitu, dan itu ketika kita memunculkan activity B, itu tampil kan data yang dikirimkan dari activity A, itu dikemas dalam bentuk bundle. Kemudian create-nya itu akan memunculkan sesuai dengan data yang dikirimkan dari activity A. Nah, selalu diikuti oleh state on start. Jadi setelah create on create, nah selanjutnya ada on start. Oke, next. Seperti ini bentuknya. Public void on create. Saved instance state itu menyimpan state ke bundle. Jadi fungsinya misalkan ketika kita editing atau memasukkan sebuah kata, misalkan ketika mau login nih ada username dan password. Kalau misalkan saved instance state, data yang kita masukkan misalkan di username dan password, ketika kita
berpindah ke activity lain dulu misalkan, lalu kembali lagi, dan yang ada di kotak username dan password itu pasti masih ada gitu, tidak otomatis terhapus karena menggunakan separate instance. Nah, super di sini maksudnya dia sebagai kata kunci untuk mengakses atribut atau metode ya dari kelas induknya. Nah, ini metode kelas induknya ini ada onCreate salah satunya. Selanjutnya onStart dipanggil ketika activity muncul ya, ditampilkan ke pengguna. Jadi setelah activity diinisialisasi dengan onCreate, sistem akan memanggil metode onStart dan aktivitas berada dalam started state atau status dimulai. Metode onStart juga dipanggil jika kegiatan dihentikan kembali ke latar depan, foreground. Seperti ketika pengguna mengklik tombol kembali atau tombol up gitu untuk menavigasi ke layar sebelumnya. Sementara onCreate dipanggil hanya sekali ketika activity dibuat. Metode onStart dapat dipanggil beberapa kali selama pengguna bernavigasi di lingkungan aplikasi yang dibuat. Ketika suatu aktivitas berada dalam keadaan awal dan terlihat di layar, pengguna tidak dapat berinteraksi dengan aktiviti tersebut gitu ya, sampai aktiviti tersebut statusnya di on resume atau on resume dipanggil. Nah, artinya onStart ya belum siap untuk menerima interaksi dengan pengguna. Nah, menunggu adanya metode on resume baru kita sebagai pengguna bisa input data, bisa klik. Started state ini seperti created state ya, yang merupakan keadaan sementara setelah start activity akan bergerak ke status yang on resume atau berjalan. Jadi setelah on start dia diikuti dengan on resume. Jika activity datang dari latar depan, or on stop atau on stop jika dia di hidden si activity-nya. Jadi kalau on stop misalkan on start bisa dari on start ke on resume. Next, contohnya sama aja tadi bentuknya ya, membuat sebuah metode on start. Ada on restart dipanggil ketika activity dihentikan. Nah, biasanya sebelum dia memulai kembali. Keadaan restart adalah keadaan sementara yang hanya terjadi jika aktivitas itu dihentikan dan dimulai lagi. Jadi statusnya status sementara, transient state. Selalu diikuti dengan on start. Start ini bentuknya. Selanjutnya on resume. On resume atau keadaan running. Dipanggil ketika activity akan memulai interaksi dengan usernya. Nah, activity kita dalam keadaan dilanjutkan atau on resume ketika activity-nya sudah diinisialisasi, on create, on start. Nah, setelah itu on resume. Dalam keadaan on resume, activity siap digunakan.
Status unresumed sering disebut keadaan running ya, karena dalam kondisi inilah si pengguna benar-benar berinteraksi dengan aplikasi. Nah, si activity dia akan berpindah ke lapisan paling atas ya, di activity stack. Kita udah pernah belajar activity stack itu kan, ketika kita si life cycle itu digambarkan sebagai activity stack. Pertama kali kegiatan dimulai, sistem memanggil metode unresumed tepat setelah on start. Metode unresumed juga dapat dipanggil beberapa kali, berbeda dengan on create ya. Kalau on create itu sekali. Setiap kali aplikasi kembali dari keadaan di jeda, seperti metode on start dan on stop ya, yang diimplementasikan berpasangan. Biasanya hanya mengimplementasikan unresumed sebagai lawan dari on pause. Ada on start, on stop, on resume, on pause. Ini misalnya jika dalam metode on pause kita menghentikan semua animasi, ada animasi di activity-nya. Nah, kita akan memulai kembali animasi tersebut dengan metode on resume. Activity tetap dalam status dilanjutkan selama activity berada di foreground. Artinya dia menerima fokus pengguna dan si pengguna berinteraksi dengannya, dan berarti itu akan terus menggunakan metode on resume atau state on resume. Oke, kita ini running state, dia berada di dalam keadaan running, lalu diikuti dengan on pause. Ini bentuknya. On pause ya, dipanggil ketika sistem akan melanjutkan aktiviti sebelumnya. Aktiviti sebagian terlihat, tetapi pengguna meninggalkan aktiviti tersebut. Skipping activity, misalkan dia menekan tombol back atau menekan tombol up. Biasanya digunakan untuk melakukan perubahan yang belum disimpan ke data persisten. Nah, menghentikan animasi dan apapun yang misalkan menghabiskan sumber daya. Implementasi harus cepat karena kegiatan aktivitas selanjutnya tidak dilanjutkan sampai metode ini kembali. Diikuti dengan on resume jika activity kembali ke foreground, ke latar depan, atau dari on stop jika itu menjadi tidak terlihat oleh pengguna. Nah, keadaan on pause ini ada berarti hanya sebagai status sementara. Nah, sistem memanggil metode on pause ketika activity bergerak ke status jeda, karena metode on pause adalah indikasi pertama yang kita dapatkan bahwa pengguna mungkin meninggalkan activity. Nah, kita dapat menggunakan on pause untuk menghentikan animasi atau pemutaran video atau melakukan perubahan activity yang belum disimpan. Misalkan seperti konsep email. Lalu metode on pause harus dijalankan dengan cepat. Jangan gunakan on pause untuk operasi intensif CPU seperti menulis data persisten ke database. Aplikasi mungkin masih terlihat di layar saat melewati kondisi yang dijeda, dan penundaan dalam menjalankan on pause dapat memperlambat transisi pengguna ke aktivitas berikutnya. Nah, dalam
mode multi window biasanya di API 24 activity kita di jeda mungkin masih sepenuhnya terlihat di layar. Dalam hal ini Anda tidak akan menjeda animasi atau pemutaran video seperti yang Anda lakukan untuk aktivitas yang terlihat sebagian. Nah, kita dapat menggunakan metode multi window di kelas activity yang menguji apakah aplikasi berjalan dengan metode multi window atau tidak. Activity kita dapat berpindah dari status dijeda ke status dilanjutkan. On pause. Saatnya ada on stop. Dipanggil ketika kegiatan tidak lagi terlihat oleh pengguna. Activity baru sedang dimulai yang sudah ada di bawah di letter depan atau yang sedang dihancurkan. Operasi yang terlalu berat untuk on pause. Jadi kalau misalkan si activity-nya tidak memungkinkan menggunakan on pause, nah jadi harus menggunakan on stop. Lalu diikuti oleh on restart. Nah, jika activity kembali untuk berinteraksi dengan pengguna, atau on destroy jika activity akan hilang. Nah, suatu activity dalam keadaan berhenti ketika itu tidak lagi terlihat di layar. Ini biasanya karena pengguna memulai activity lain atau kembali ke home screen. Sistem Android mempertahankan instance activity di backstack, dan jika pengguna kembali ke aktivitas, sistem akan merestart itu. Jika sumber daya rendah, sistem mungkin akan menghancurkan activity atau destroy activity yang terhenti sama sekali secara otomatis. Nah, sistem akan memanggil metode on stop ketika aktivitas berhenti. Selanjutnya, nah ini bentuk on stop. Lalu ada on destroy. Ini pemanggilan terakhir atau sebuah metode terakhir dari daur hidup sebuah activity. Ketika activity dihancurkan, ya dimatikan sepenuhnya dan instant activity diambil kembali oleh sistem. Ini dapat terjadi dalam beberapa kasus. Misalkan kita memanggil fungsi finish di activity untuk shutdown secara manual, pengguna menavigasi kembali ke aktivitas sebelumnya, perangkat berada dalam situasi memori rendah, di mana sistem mengambil kembali setiap activity yang dihentikan untuk membersihkan lebih banyak resource atau RAM. Biasakan secara otomatis itu. Kalau misalkan si handphone kita misalkan sedang banyak running gitu, dan akan otomatis akan menghentikan activity yang memang memberatkan resource. Oke, next on destroy. Bentuknya lalu ke activity instance state. Kapan konfigurasi berubah ya, atau perubahan konfigurasi dari status activity. Nah, konfigurasi berubah di layout, current layout, atau di sumber daya lainnya di activity ketika si user pertama dia rotasi perangkat, memilih bahasa pengguna, lalu misalnya merubah vokal atau biasanya posisinya,
posisi dia berada. Atau yang ketiga, dia memulai mengaktifkan multi window. Nah, multi window ini misalkan dalam satu layar itu bisa menjalankan dua aplikasi sekaligus yang multi window. Konfigurasi change atau perubahan di konfigurasi Android. Nah, shutdown activity dengan memanggil on pause, on stop, on destroy. Memulai activity dengan on create, on start, on resume. Activity instant state. State information is created while the activity is running. Informasi dari keadaan activity itu dibuat ketika activity dijalankan, seperti counter, user text, animation, progression. State akan hilang ketika si device-nya dirotasi atau bahasanya berubah, atau kita menekan tombol back, atau si sistem yang membersihkan memori. Nah, selanjutnya menyimpan status instant activity. Untuk menyimpan informasi ke bundle instant state digunakan sebuah metode callback ya, yang tadi saya sudah singgung, itu menggunakan on save instant state. Ini bukan metode panggilan balik, bukan metode callback life cycle, tetapi dipanggil saat pengguna meninggalkan activity beberapa saat setelah metode on stop. Jadi nanti si datanya kalau menggunakan teknik seperti ini, kita akan tetap ada. Seperti tadi kan contohnya dari activity 1 kita mengirim data ke activity 2 gitu, dan ketika kita kembali dari activity 2 itu, nah si inputan atau si edit text-nya yang udah pernah inputnya itu masih ada datanya. Implementasi on save instant state di dalam activity. Nah, ini dipanggil oleh Android Runtime jika si activity-nya mungkin activity-nya akan dihancurkan. Menyimpan data hanya untuk instant activity di sesi yang sedang berjalan di activity tersebut. Nah, contohnya ini. Selanjutnya memulihkan keadaan instance activity. Ada dua cara untuk retrieve sebuah data yang disimpan di bundle. Yang pertama di on create di bundle my save state. Nah, ini yang disebut dengan status keadaan bundle ketika kegiatan dibuat. Nah, lalu yang kedua menggunakan implementasi callback, memanggil setelah on start.
Untuk mengembalikan keadaan instan yang disimpan di onCreate, uji keberadaan bundle keadaan sebelumnya, mencoba untuk mendapatkan data dari activity itu. Ketika activity kita dimulai untuk pertama kalinya, nah kita akan ada dalam keadaan ada dalam activity dan bundle akan menjadi 0. Nah, berarti yang dikirimnya itu dalam bundle-nya itu ya. Yang tadi misalkan dari activity A mengirim ke activity B. Nanti di activity B akan memanggil bundle yang ada di activity A yang dikirimkan. Ini contohnya yang udah kita praktikumkan di HelloTools. Ketika kita berhenti atau restart session dari aplikasi, nah activity instant state itunya akan hilang di activity tersebut dan akan kembali ke tampilan awal. Jadi kalau sudah di stop, sudah di restart, akan tampil tampilan awal. Nah, jika kita membutuhkan untuk menyimpan data ya di antara sesi aplikasi, kita bisa menggunakan shared preference atau penggunaan database. Oke, nah untuk sementara itu dulu yang bisa disampaikan dari materi ini. Nah, kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi di materi selanjutnya. Tetap semangat ya dalam keadaan seperti ini. Semoga sehat, aman, dan keadaan kembali normal. Sekian, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.